Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3 APPKB mengadakan pertemuan lintas sektor berlangsung di Aquarius Hotel pada Kamis 14 April 2022. Kepala DP3 APPKB Lina Victoria Aden mengatakan pertemuan lintas sektor tersebut dalam rangka percepatan penurunan stunting dan perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah. Ia juga menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memastikan adanya sinkronisasi program dan pemikiran strategis yang mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi, pencegahan dan penurunan stunting, serta perkawinan usia anak yang dilakukan secara bersama-sama dengan OPD, lintas sektor, lembaga non-pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat. Ia juga menjelaskan salah satu faktor penyebab stunting adalah perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak tersebut menjadi beban bagi pasangan muda yang belum memiliki penghasilan cukup, sehingga kebutuhan gizi anak-anak tidak terpenuhi secara optimal. Jadi pernikahan usia anak memang masih menjadi permasalahan di kita. Kalimantan Tengah tahun-tahun terakhir kita selalu menempati ranking kedua di Indonesia, dan itu tentu saja menjadi tantangan yang berat bagi kita karena pernikahan usia anak sendiri berdampak negatif banyak, bukan hanya untuk si anak yang dilahirkan tapi juga ibunya ya, dan nantinya bagi keluarganya. Pernikahan usia anak tentu saja terjadi pada anak yang di bawah 18 tahun yang belum siap secara fisik, secara psikis, sehingga nantinya apabila seorang perempuan menikah di bawah usia 18 tahun akan menghadapi berbagai resiko. Misalnya pada perempuan bisa terjadi perdarahan baik untuk kesehatannya, lalu secara psikisnya dia belum siap untuk menghadapi menjadi seorang ibu rumah tangga, pola asuh anaknya akan terbengkalai. Dan kita tahu bahwa pernikahan usia anak yang kemudian dibarengi dengan selanjutnya dia mengandung, kemudian dia melahirkan dengan ketidaksiapan dari seorang wanita, ditambah lagi juga mungkin pasangannya juga kalau misalnya juga seusia masih usia anak, itu akan memicu salah satunya yang bisa terjadi adalah stunting. Nah, selama ini kami sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dinas P3 APPKB, kami melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan edukasi, sosialisasi, mulai dari tingkat misalnya OPD-OPD yang ada, seperti PKK, TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, sampai dengan ke yang lebih di bawah sampai kecamatan, itu melalui Ibu Ketua TPPKK, beliau sangat mendukung untuk upaya penurunan stunting dan usia pernikahan usia anak di Kalimantan Tengah. Karena tidak mungkin bagi kami untuk kami dapat langsung menjangkau sendirian sampai ke bawah. Itu sebabnya kerjasama dan sinergi seperti yang selama ini dikatakan oleh Bapak Gubernur itu menjadi salah satu kunci kami juga untuk melakukan ini, mengajak masyarakat bersama-sama untuk upaya-upaya ini. Demikian juga dengan Dewan Adat, kemudian juga di bidang agama dengan Kemenak dan lain-lain, organisasi-organisasi lainnya, sampai dengan forum-forum anak. Jadi sebenarnya stunting itu sendiri sudah cukup membaik setelah kita lama masuk di dalam 10 besar. Di tahun 2021 akhir kemarin, dari hasil surveinya kita sudah berada di tengah, di ranking 15 dari semuanya, dan tentu saja Indonesia kita masih harus berjuang lagi. Karena tadi seperti disampaikan bahwa WHO mensyaratkan kita harusnya untuk bebas stunting itu harus di bawah 20%. Sementara kita masih di atas 20%. Dan Bapak Presiden Jokowi menginginkan generasi emas itu tercipta di tahun 2045. Itu tidak lama lagi. Dan di tahun 2024 sebenarnya beliau menginginkan agar supaya seluruh Indonesia juga mampu untuk menurunkan angka stunting. Nah, stunting itu sendiri tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor. Karena kita tahu bahwa untuk penanganannya harus ada intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik itu dilakukan oleh kesehatan, berarti mulai Kementerian Kesehatan sampai jajarannya. Sementara intervensi lainnya sensitif itu dilakukan oleh banyak sektor lain termasuk juga kami. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DP3 APPKB Provinsi Kalteng, Lina Victoria Aden,
Dan kegiatan tersebut juga dihadiri dan dibuka oleh VJ Sekda Provinsi Kalteng, Nur Yakin. Serta hadir pula Ketua TP PKK Provinsi Kalteng, Ivo Sugianto Sabran, yang hadir secara virtual. Dari Kota Palangkaraya, Selviana Sampi TV mengabarkan.